bukan preman. Debt collector bukan preman. Debt collector adalah perusahaan, karyawan-karyawan yang ada di perusahaan yang dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang lainnya. Jadi jangan coba-coba bilang debt collector preman. Ya. Debt collector adalah karyawan yang resmi seperti karyawan yang lainnya. Jangan halangi dan hambat urusan penagihan kolektor. Jangan coba-coba menghambat. Ya. Karena ketika Anda menghambat, Anda sama dengan mematikan dapur orang dan Anda sama dengan melanggar hak asasi manusia. Jangan coba-coba melanggar. Biarkan saja debt collector menagih. Jangan ngutang kalau nggak punya duit. Ya. Jangan minta ngambil barang kalau nggak punya duit. Ya, jangan sok-sokan pakai barang mewah kalau nggak punya duit. Buat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini saya akan kembali ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya saya akan rapat dengan pihak-pihak terkait, termasuk PT yang menginstruksikan atau memberikan tugas kepada para debt collector, klien-klien kami ini untuk menagih Clara Sinta. Jadi menurut pemahaman saya bahwa perkara tersebut yang dilaporkan oleh Clara Sinta terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 368 ya, 365 junto pasal 368 atau 335 katanya itu dalam surat STLP. Ini udah sumir. Sudah sumir, istilah gugatan itu obskur. Artinya udah kabur ini gugatan. Kenapa? Karena dari pihak Clara Sinta sudah melakukan perdamaian dengan pihak NSC selaku pemilik PT Jasa Keuangan yang menginstruksi dan menugaskan debt collector klien kami untuk menagih Clara Sinta. Artinya sudah ada perdamaian mereka. Clara Sinta sudah membayar utangnya, ya. Nah, debt collector pun saat ini akan meminta agar kasus ini ditutup. Yang kedua, NSC pun sudah mengembalikan BPKB mobilnya. Gitu. Artinya di sini dalam laporan yang dilakukan oleh Clara Sinta terhadap pihak-pihak termasuk debt collector sebagai klien kami, ini saya anggap gugur demi hukum. Nah, makanya saya meminta pada pihak Polda Metro Jaya segera mengambil keputusan karena Clara Sinta telah melakukan kegiatan yang merugikan klien kami, debt collector. Karena debt collector ini resmi, perusahaannya jelas, ya kan, dilindungi oleh undang-undang dan lain-lainnya. Artinya di sini debt collector bukan preman. Nah, saat ini Clara Sinta ingin menerapkan pasal 368. Ya, patut diduga Clara Sinta dengan mengelabui leasing, dia menebus BPKB mobil untuk bahan dia sebagai barang bukti atau alat bukti dia di kepolisian, memperkuat laporan dia karena laporan dia sebelumnya ditolak. Mengingat polisi mungkin menganalisa bahwa ini masuk dalam undang-undang atau ranah fidusia. Tetapi setelah dia tebus BPKB ini, nah laporan dia diterima oleh Polda Metro Jaya. Namun di sini perlu saya jelaskan bahwa tempus delicti, locus delicti, peristiwa hukum ini terjadi pada saat Clara Sinta ya melalui dona Maradona menganggunkan atau menjaminkan BPKB mobil New Alphard putihnya itu ke leasing NSC. Gitu loh. Jadi saat itu belum ada hak Clara Sinta untuk melaporkan klien kami, debt collector. Karena kolektor atau debt collector sedang menjalankan tugasnya sebagai debt collector, menjalankan program jasa penagihan yang dilaksanakan oleh perusahaan mereka, perusahaan penagihan. Jadi NSC selaku perusahaan pembiayaan memberikan
tugas penagihan kepada PT Debt Collector, ya, PT LNI. Lalu para kolektor melaksanakan tugas sesuai dengan surat tugasnya. Mau dicari kesalahan apapun, tetap debt collector dan PT LNI tidak bisa dipidanakan. Apalagi digugat, tidak bisa. Ya digugat masih bisa mungkin, tapi kalau dipidanakan tidak bisa. Kenapa? Karena semua masuk dalam lingkup Undang-Undang 42 tahun 1959 tentang fidusia. Di situ ada pasal 15 ayat 1, 2, 3. Baca. Bahwa setiap jaminan fidusia adalah, ya, di bawah penguasaan atau kekuasaan si kreditur, si peminjam dana, ya, kepada debitur. Artinya di dalam pasal 2 dan 3 itu disebutkan pula bahwa kreditur bisa menguasai secara paksa objek, barang atau benda itu tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Itu pasal 15. Dituangkan juga dalam pasal 29 Undang-Undang Fidusia tahun 1949. Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 1949. Nah, di sini nggak usah lagi berstatement bahwa harus ada putusan pengadilan. No. Karena putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan tetap untuk menjadi bahan acuan para debt collector menagih kliennya atau menyita barang kliennya. Itu sudah terbantahkan dengan adanya judicial review yang dilakukan oleh para pihak. Nah, di sini putusan MK itu sudah kembali kepada pasal 15 dan pasal 29 Undang-Undang nomor 42 tahun 1949 tentang fidusia. Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia, jaminan fidusia. Nah, kalau Clara Sinta ini ingin mempidanakan klien kami, ya, dari mana dasarnya? Perampasan, ya? Yang dirampas mobil kamu. Lah kamu sudah damai sama orang yang menyuruh kami menagih dengan PT NSC. Artinya di sini sudah sumir, sudah kabur, kekuatan hukumnya sudah lemah. Nah, saya memberikan saran agar pihak Polda Metro Jaya segera memanggil pihak-pihak, melakukan proses pemeriksaan dan menyimpulkan, lakukan gelar perkara dan menyimpulkan, tutup. Saya minta SP3. Gitu, ya. Dan kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya nanti, kami debt collector, agar memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa debt collector bukan preman, debt collector bukan preman, debt collector adalah perusahaan, karyawan-karyawan yang ada di perusahaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan undang-undang lainnya. Jadi jangan coba-coba bilang debt collector preman, ya. Debt collector adalah karyawan yang resmi seperti karyawan yang lainnya. Jangan halangi dan hambat urusan penagihan kolektor. Jangan coba-coba menghambat, ya. Karena ketika Anda menghambat, Anda sama dengan mematikan dapur orang dan Anda sama dengan melanggar hak asasi manusia. Jangan coba-coba melanggar. Biarkan saja debt collector menagih. Jangan ngutang kalau nggak punya duit, ya. Jangan minta ngambil barang kalau nggak punya duit, ya. Jangan sok-sokan pakai barang mewah kalau nggak punya duit buat bayar, ya. Udah ngutang ditagihnya ngomel-ngomel lagi, malu dong itu. Pakai mobil mewah ngutang, ya. Bayar, kalaupun ngutang ya bayar, gitu. Karena klien kami ini, debt collector ini kemarin sudah mengarahkan, ayo penyelesaian ke kantor, gitu. Dan kenapa setelah masalah ini rame, ya kan, klien kami dilaporkan perampasan, padahal klien kami sudah mengarah ke kantor. Yang ujung-ujungnya si Clara Sinta ini pergi ke kantor juga, melunasi pembayaran itu. Mungkin mau ngakal-ngakalin gitu loh, agar laporannya masuk. Nggak bisa, bos. Jangan dipaksakan. Ingat, saya akan lapor balik dengan pasal 220, 317, 318, ingat.
laporan palsu. Anda sudah mengetahui barang ini sudah digadekan, tapi kenapa Anda laporkan? Kenapa Anda tidak mau mengurus ini ke kantor, malah melaporkan klien kami? Ingat Clara Sinta, ingat, kami akan lapor balik nanti, kami nggak diam. Dan ingat, sekarang klien kami ditahan di Polda Metro Jaya, kalian harus tanggung jawab untuk memulihkan namanya. Saya sebagai kuasa hukum tidak terima. Ingat, kami akan lakukan upaya hukum lain. Ingat itu, ya, harus segera damai, harus segera cabut laporan, karena ini dipaksakan juga percuma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.